Oke, puji nama Tuhan. Shalom. Puji nama Tuhan, senang bertemu dengan Bapak Ibu saudara-saudara sekalian. Oke, bulan ini saya akan tetap membawakan tentang konsistensi. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, biar kita tetap konsisten. Oke, saya akan bawakan cerita tentang Nehemia, Bapak Ibu. Ya. Tentang Nehemia, ya. Seorang nabi yang membangun kembali tembok Yerusalem, Bapak Ibu. Ya. Kita akan belajar tentang 4 hal bagaimana dia membangun sebuah tembok ini nggak mudah Bapak Ibu. Ya, sama seperti kita Bapak Ibu. Kadangkala kita ini membangun hidup kita, membangun usaha kita, kesehatan kita ya dengan tujuan yang baik Bapak Ibu ya. Betul ya Bapak Ibu ya? Tapi masih ada gangguan. Maksud hati kita ini baik sebenarnya. Tapi kok ada gangguan ya Tuhan ya? Sama Bapak Ibu, kita akan belajar bagaimana Nehemia ini membangun tembok Yerusalem. Ya, maksud hatinya baik, tapi masih ada orang yang mengganggunya. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu. Ya, apa aja sih? Ya, yang Nehemia itu lakukan Bapak Ibu. Ya, jadi Nehemia itu kondisinya di Nehemia pasal 1, pasal 2, ya Nehemia itu bekerja di sebuah kerajaan sebagai juru minum. Ya, waktu dia tahu bahwa tembok Yerusalem hancur, hatinya sedih Bapak Ibu. Dan raja tahu. Dan akhirnya raja memberikan, ya kalau sekarang ngomong waktu cuti. Ya, waktu cuti. Ya, karena hatinya sedih terus Bapak Ibu. Ya, karena hatinya sedih. Raja ngomong, "Oke, aku kasih waktu kamu untuk membangun tembok tersebut." Ya, kasih waktu, ya. Ternyata dalam perjalanan waktu membangun tembok itu enggak mudah Bapak Ibu. Nah, tapi selama 52 hari tembok itu dibangun Bapak Ibu. Ada banyak kejadian, ada banyak pelajaran Bapak Ibu. Ya. Kita buka Alkitab kita di Nehemia pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai ayat yang keenam Bapak Ibu. Ya, kita enggak akan jauh dari Nehemia. Ya. Nehemia ada di Perjanjian Lama Bapak Ibu ya. Kalau enggak salah di paling bawah Perjanjian Lama kalau pakai buku ya. Ya. Kan Nehemia jarang dibuka biasanya. Ya, kalau pakai buku Alkitab di bawah kalau nggak salah ya, Nehemia, NEH itu Nehemia. Ya, Nehemia pasal yang pertama. Pasal yang keempat ayat yang pertama ya, kewaspadaan terhadap orang-orang yang menentang pembangunan. Ayat yang pertama firman Tuhan begini berkata, ketika Sanbalat mendengar bahwa kami sedang membangun kembali tembok, bangkitlah amarahnya dan ia sangat sakit hati. Ia mengolok-olokkan orang Yahudi dan berkata di hadapan saudara-saudaranya dan tentara Samaria, apa gerangan yang dilakukan orang-orang Yahudi yang lemah ini? Apakah mereka memperkokoh sesuatu? Apakah mereka hendak membawa persembahan? Apakah mereka akan selesai dalam sehari? Apakah mereka akan menghidupkan kembali batu-batu dari timbunan puing yang sudah terbakar habis seperti ini? Lalu berkatalah Tobia orang Amon itu yang ada di dekatnya, sekalipun mereka membangun kembali, kalau seekor anjing hutan meloncat dan menyentuhnya, robohlah tembok batu mereka. Ya Allah kami, dengarlah bagaimana kami dihina. Balikkanlah cercaan mereka menimpa kepala mereka sendiri dan serahkanlah mereka menjadi jarahan di tanah tempat tawanan. Jangan kau tutupi kesalahan mereka dan dosa mereka. Jangan kau hapus dari hadapanmu. Karena mereka menyakiti hatimu dengan sikap mereka terhadap orang-orang yang sedang membangun. Tetapi kami terus membangun tembok sampai setengah tinggi dan sampai ujung-ujungnya bertemu. Karena seluruh bangsa bekerja dengan segenap hati. Amin. Ya, kita tahu ya Bapak Ibu, di pasal 4 ini sudah mulai pembangunan tembok. Ya, ternyata ada orang yang nggak suka, ada orang yang nggak happy. Ya Bapak Ibu ya, ada orang yang mengolok-olok bahkan menghina. Bahkan dikatakan bahwa sekalipun anjing hutan itu loncat, maka tembok itu akan hancur. Begitu diinjak-injaknya Bapak Ibu. Ya. Sebuah tembok yang dibangun Bapak Ibu ya dengan segenap hati Bapak Ibu ya, mengumpulkan banyak orang Bapak Ibu, dihina sebegitunya Bapak Ibu. Lah, seringkali Bapak Ibu kita pun sama seperti itu. Ya, kita sedang mungkin membangun diri kita intim kepada Tuhan, mungkin kita sedang membangun usaha kita, tapi banyak orang yang mengolok-ngolok.
Ngapain toh bikin usaha itu? Itu sudah banyak kok di luaran sana. Betul Bapak Ibu? Ngapain toh? Apa berobat? Sudah, nggak usah berobat. Ya, kita sedang membangun kesehatan kita. Ngapain toh check up darah? Nggak usah check up darah. Ya, banyak orang mungkin seperti itu Bapak Ibu dalam hidup kita. Datang di hidup kita. Betul Bapak Ibu? Ya, sehingga mungkin hati kita merasa, aduh, yakin dah tak terus no ini. Yakin dah tak terus no. Ya, mungkin waktu kita membangun keintiman dengan Tuhan, ya, teman kita datang, apa sih saat teduh, nggak perlu saat teduh. Ya wis akhir zaman, ya wis lah akhir zaman. Wis mati ya wis mati ae. Ya, betul Bapak Ibu? Urip pisan dinikmati ae lah. Gitu. Lah apa soro-soro? Minggu harus ke gereja, kasih persembahan, kasih perpuluhan. Ya. Atau tengah minggu harus datang KPK, ya, harus datang doa malam, harus datang apa lagi Bapak Ibu? Harus datang KPK, PK, ya, banyak hal yang harus dilakukan. Ngapain? Mending di rumah aja. Ya, urip pisan wis. Apalagi kondisinya seperti ini, wis. Ya wis lah, gitu. Betul ya Bapak Ibu ya? Seringkali kita mendengar hal seperti itu Bapak Ibu. Seringkali kita terima hal itu. Wis gak usah usaha, wis. Tahun ini gak nentu. Tahun ini wis gak anu, ya wis lah. Wis nek iso usaha ini gak usah bangun baru. Ya wis apa sing ngono ae. Ya. Gak usah aneh-aneh. Betul Bapak Ibu? Betul? Betul Bapak Ibu? Seringkali kita mendengar hal seperti itu. Atau mungkin kita jadi orang yang seperti itu. Ya, tapi ingat Bapak Ibu, kalau firman Tuhan yang katakan jadilah orang yang taat. Nah, kita akan belajar poin yang pertama, bagaimana kita ini konsisten Bapak Ibu. Yang pertama, jangan patah semangat. Amin. Amsal 18 ayat yang ke-14 Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan seperti ini Bapak Ibu. Orang yang bersemangat dapat, sekali lagi, orang yang bersemangat, tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Amin. Kalau selagi kita punya semangat, firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya. Bapak, ini firman Tuhan yang ngomong ya Bapak Ibu ya. Bukan quote dari Yanuar. Ya, firman Tuhan, Amsal 18 ayat 14. Firman Tuhan katakan, orang yang bersemangat Bapak Ibu dapat menanggung penderitaannya. Tapi, apa Bapak Ibu? Siapa akan memulihkan semangat yang patah? Kalau kita patah semangat, Bapak Ibu, siapa yang memulihkannya? Nah, karena Mak D dirinya sendiri. Tapi masalahnya diri sendiri ini bisa enggak? Amin Bapak Ibu. Ya. Kalau kita patah semangat Bapak Ibu, ya. Siapa yang memulihkannya? Tapi waktu orang yang bersemangat dapat menanggung penderitaannya, dapat menanggung sakitnya. Kenapa? Karena Tuhan yang kasih kekuatan. Amin. Kalau kita patah semangat Bapak Ibu, siapa yang dapat memulihkan semangat kita? Sedangkan orang di luar sana ngomong, "Wah, wis gak suwi, wis paling mari keinanilahi." Nah, itu kan karena manusia. Wis gak suwi wis. Aduh, bangun usaha baru lagi, alah wis gak suwi lah kok mari kukut. Ya. Terus ternyata gak kukut-kukut, tambah diberkati. Ono ae lah sing ngomong, Dik. Alah, paling iku paling gak dilungkas. Betul Bapak Ibu? Jangan patah semangat Bapak Ibu. Sama Bapak Ibu, waktu kita membangun hidup kita melalui saat teduh kita, baca firman Tuhan, jangan patah semangat Bapak Ibu. Ya ngantuk-ngantuk dikit ya, wis dilakoni Bapak Ibu. Jangan patah semangat. Amin. Amin Bapak Ibu.
Ya, cuacanya mendung ya. Setiap hari, hampir setiap hari mendung. Kalau saya lihat jam itu biasanya jam 3, jam 2. Betul ya aku sinyo ya. Ya, saya pun juga lihat jam Bapak Ibu ya. Kalau di kantor jam 2, jam 3. Waduh. Jam-jam menuju kepulangan ini kok semakin mendung ya. Tapi di jam-jam. Tapi pertanyaannya adalah, kalau setiap hari mendung, apakah semangat kita juga mendung Bapak Ibu? Males-malesan. Amin Bapak Ibu. Terus kompor kita nggak ngebul Bapak Ibu masalahnya. Enggak kan Bapak Ibu ya. Tapi waktu kita cuaca mendung, kita pun tetap semangat Bapak Ibu. Ya udah buka toko ya, Tuhan berkati, Tuhan berkati. Amin. Amin. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Ya, karena tadi di ayat yang pertama, 2, 3, bagaimana orang Sambalat itu Bapak Ibu menghina-hina. Ya. Kalau seorang Nehemia, aduh Tuhan, wis enggak usah lah wis Tuhan. Wis stop lah, mumpung masih separuh Tuhan. Wis stop aja lah Tuhan. Jangan patah semangat Bapak Ibu. Ya, kita ini sedang membangun tembok Bapak Ibu. Semakin membangun tembok Bapak Ibu. Jangan patah semangat. Senggol kanan kirinya, depan belakang. Jangan patah semangat ya. Ya. Jangan patah semangat ya. Kalau tahu saudaranya sakit, tepuk kamu sembuh. Ya, jangan patah semangat. Amin. Amin. Ya, jangan patah semangat Bapak Ibu. Kalau patah semangat nanti basa mojosarinya ngelemprek. Ya, ngelemprek itu ya. Kalau kita sakit ngelewemprek ae. Betul Bapak Ibu? Ya. Kape lapo gak gelem, kape lapo gak isa, gak mau, ngelemprek Bapak Ibu. Ya, jangan patah semangat. Amin. Ya. Bahwa kita firman Tuhan ngomong harus semangat. Amin. Amin. Yang pertama, jangan patah semangat Bapak Ibu. Yang kedua Bapak Ibu, ya. Pasal yang keempat, ayat yang ke-7 sampai ayat ke-9. Nanti kita loncat ya Bapak Ibu ya. Pasal yang ke-7 sampai ayat yang ke-9 Bapak Ibu. Ya. Ketika Sanbalat dan Tobia serta orang Arab dan orang Amon dan orang Asdod mendengar bahwa pekerjaan perbaikan tembok Yerusalem maju, ya. Perhatikan ya Bapak Ibu ya. Tadi di pertama kali sudah diganggu, ya. Ngapain bangun tembok? Kamu mau kasih persembahan. Kamu mau ini, mau itu, ya. Sudah nyampe nih di tengah-tengah Bapak Ibu, maju terus Bapak Ibu. Ya, enggak selesai Bapak Ibu. Tembok Yerusalem maju dan bahwa lubang-lubang tembok mulai tertutup. Maka sangat marahlah mereka. Ya, jadi tahu ya Bapak Ibu ya, kenapa banyak netizen dalam hidup kita? Karena firman Tuhan sudah katakan. Ya, mau kita maju, mau kita stagnan, mau kita mundur, ono ae sing nyinyir. Pilihannya adalah kita mau maju atau kita mau mundur. Kalau sama-sama, firman Tuhan katakan, maka sangat marahlah mereka. Betul ya Bapak Ibu ya? Betul ya? Kita mau bangkit, kita mau mundur, kita mau diem, ada aja yang marah Bapak Ibu. Ada aja yang iri hati. Nah, pilihannya diri kita sendiri. Kita mau maju atau kita mau mundur. Amin. Ayat 8 Bapak Ibu. Mereka semua mengadakan persepakatan bersama untuk memerangi Yerusalem dan mengadakan kekacauan di sana. Jangan heran ya Bapak Ibu ya. Kalau kita lagi maju, ada aja yang membuat persepakatan untuk membuat kita ini semakin mundur. Karena firman Tuhan sudah tulis Bapak Ibu. Sudah tulis Bapak Ibu. Ya, kalau kita sedang naik, firman Tuhan sudah katakan Bapak Ibu. Ya, padahal cuma bangun tembok, Bapak Ibu. Ya sumbangan ya ora. Ya, tapi ada aja yang ganggu. Ayat ke-9 Bapak Ibu. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Ayat ke-10.
Berkatalah orang Yehuda, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Amin. Ya, ternyata Bapak Ibu, ya di tengah-tengah perjalanan mereka itu juga nggak kuat-kuat banget Bapak Ibu. Firman Tuhan katakan, kekuatan para pengangkat sudah merosot dan puing masih sangat banyak. Tak sanggup kami membangun kembali tembok ini. Bapak Ibu, sama seperti kita Bapak Ibu. Mungkin kita merasa pertama kali kita dihajar, ya, dihina, kita kuat. 2 kali dihina kita kuat, 3 kali. Aduh, tak mandek aja ya. Aduh Tuhan, capek Tuhan, pegel Tuhan, dinyek terus Tuhan. Ya Tuhan, aduh terus ya apa gitu Tuhan. Lanjut enggak Tuhan, lanjut enggak Tuhan. Udah berdoa Bapak Ibu. Ayat yang ke-9 tadi katakan, ayat yang ke-9. Tetapi kami berdoa kepada Allah kami dan mengadakan penjagaan terhadap mereka siang dan malam karena sikap mereka. Loh, mereka berdoa Bapak Ibu. Tapi capek Bapak Ibu. Ayat ke-14 sampai ayat yang ke-15. Kuamati semuanya, lalu bangun berdiri dan berkata kepada para pemuka dan para penguasa dan kepada orang-orang yang lain. Jangan kamu takut terhadap mereka. Ingatlah kepada Tuhan yang maha besar dan dahsyat dan berperanglah untuk saudara-saudaramu, untuk anak-anak lelaki dan anak-anak perempuanmu, untuk istrimu dan rumahmu. Ayat 15. Ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui dan bahwa Allah telah menggagalkannya, maka dapatlah kami semua kembali ke tembok masing-masing ke pekerjaannya. Bapak Ibu, ternyata di tengah-tengah pembangunan ada sebuah kekacauan Bapak Ibu. Ya, ada sebuah kekacauan yang mereka enggak hadapi dengan mudah. Sudah tenaganya mereka capek, lelah, dihina, ya. Tapi Nehemia katakan, ketika didengar musuh kami bahwa rencana mereka sudah kami ketahui. Bagaimana Nehemia itu berhikmat, Bapak Ibu. Ya, ngomong, ayo jangan pada semangat. Jangan pada semangat. Yang kedua, ya. Hadapi setiap serangan dan kekacauan, Bapak Ibu. Kadangkala kita ini kan menerima sebuah kekacauan Bapak Ibu. Kita sudah plan hal ini dengan baik. Pokoknya pas pokoknya. Kita sudah plankan. Tapi timbullah sebuah kekacauan. Betul Bapak Ibu? Betul? Ono aja. Ono ai. Ya. Ono ai. Ya. Timbullah sebuah kekacauan Bapak Ibu dalam hidup kita. Ya, yang pertama jangan pada semangat. Yang kedua Bapak Ibu, kita harus hadapi Bapak Ibu. Gak bisa kita lari Bapak Ibu. Hadapi Bapak Ibu. Amin. Katakan diri sendiri, hadapi. Untuk konsisten kita harus menghadapi Bapak Ibu. Gak bisa kita lari Bapak Ibu. Untuk usaha kita ini terus survive Bapak Ibu. Kita harus menghadapi bulan demi bulan, tahun demi tahun Bapak Ibu. Kekacauan demi kekacauan. Ya, serangan demi serangan Bapak Ibu. Ya, serangan ini bukan perang tembak-tembakan, bom-boman gitu, bukan Bapak Ibu. Ya. Tapi kita harus menghadapi Bapak Ibu. Minta hikmat sama Tuhan. Doa sama Tuhan. Ya, kalau kita merasa mentok diri kita nggak bisa Bapak Ibu. Doa berlututlah sama Tuhan. Minta hikmat sama Tuhan. Ada amin? Ya, yang ngomong loh ya. Kalau mentok diri kita nggak bisa, kekuatan kita sendiri nggak bisa. Doa Bapak Ibu. Ya, sudah jangan lari kemana-mana Bapak Ibu. Ya, doa Bapak Ibu. Ya, firman Tuhan ngomong, serangan dan kekacauan ini selalu ada Bapak Ibu. Ya, akan ada orang-orang yang mengacau dalam hidupmu. Tapi yang perlu kita harus tahu adalah
Ya, makin banyak kekacauan itu hadir. Itu tanda bagaimana kita harus semakin kuat untuk berdoa. Amin. Kekacauan itu makin hadir dalam hidup kita. Itu tanda makin kuat kita harus berdoa. Ada amin? Ya, yang pertama jangan patah semangat. Kalau kita patah semangat, kita sulit untuk berdoa. Ya, kalau kita udah ngelemprek Bapak Ibu, doa susah. Ya, kalau kita sudah ngelemprek Bapak Ibu, ya, hidup tak segan, mati pun tak mau. Ya, kalau kata orang Kristen, wis ngalir aja. Loh, Tuhan juga main kita ngalir Bapak Ibu. Tapi jangan lupa doa. Firman Tuhan ngomong jangan patah semangat. Amin. Amin. Orang Kristen kan selalu ngomong hidup ngalir aja. Iya ngalir. Tapi jangan patah semangat dan jangan lupa berdoa Bapak Ibu. Minta hikmat. Amin. Dalam segala keadaan, dalam segala kondisi Bapak Ibu. Dimaupun kita sakit, dimaupun kita sehat. Dimaupun kita sedih, dimaupun kita senang. Amin. Amin. Jangan lupa doa Bapak Ibu. Ya, kalau kita lupa doa, waktu serangan itu hadir, kekacauan itu datang, lupalah kita sama Tuhan. Firman Tuhan ngomong, karena iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Ya, tinggal kapan kita ngelemprek. Ya. Ya, kalau kita ngelempek kan kita nggak bisa melawan singa yang mengaum-ngaum. Tapi kalau kita sehat, kita semangat, wah singa ini waduh, ada ini sugar buger, wis gak sido. Betul Bapak Ibu? Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, di dalam pembangunan Nehemia itu mengalami Bapak Ibu. Nggak enak-enak banget Bapak Ibu. Ya, dia itu udah kerja ikut raja enak-enak di dalam istana, jadi juru minum. Tapi karena hatinya sedih Bapak Ibu, ya lihat Yerusalem hancur, akhirnya dia pulang Bapak Ibu. Sudah pulang Bapak Ibu, masih dihina-hina, masih diganggu Bapak Ibu. Ya, bagaimana jadi tembok Yerusalem itu bisa jadi? Bagaimana kehidupan rohani Bapak Ibu ini bisa konsisten? Bapak Ibu, jangan patah semangat. Ya, hadapi setiap serangan dan kekacauan. Yang ketiga Bapak Ibu, Nehemia pasal yang 6. Pasal 6 kita loncat ya Bapak Ibu ya. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Ya. Ketika Sanbalat Bapak Ibu ya, tetap ya Bapak Ibu ya, Sanbalat, Tobia, Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami yang lain mendengar bahwa aku telah selesai Bapak Ibu membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya. Ya Bapak Ibu ya, perhatikan ya, tadi ketemu Sanbalat, Tobia, sekarang juga ketemu Sanbalat, Tobia Bapak Ibu ya. Di pertama kali pembangunan Sanbalat ngomel, marah. Tembok sudah setengah jadi, katakan Sanbalat marah, ya. Iki lawangi gurung dipasang Bapak Ibu. Ya, lawangi gurung dipasang Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Sanbalat, Tobia dan Gesem orang Arab itu dan musuh-musuh kami tambah banyak Bapak Ibu. Ya, tambah banyak Bapak Ibu. Ya. Mendengar bahwa aku telah selesai membangun kembali tembok sehingga tidak ada lagi lubang, walaupun sampai waktu itu di pintu-pintu gerbang belum kupasang pintunya, ya. Lawangi belum dipasang Bapak Ibu. Ya, ayat yang kedua Bapak Ibu. Maka Sanbalat dan Gesem mengutus orang kepadaku dengan pesan. Ya, ada aja caranya Bapak Ibu. Ya, ada aja. Mari kita mengadakan pertemuan, diajak kongko Bapak Ibu. Ya, jadi Bapak Ibu kalau mau saat teduh diajak kongko ya. Nah, ada ini Bapak Ibu ceritanya, Bapak Ibu ya. Pertemuan bersama di Kefirim, di lembah Onol, tetapi mereka berniat mencelakakan aku. Ayat yang ketiga.
Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan. Aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Ayat yang keempat, sampai empat kali mereka. Bapak Ibu berapa kali? Berapa kali Bapak Ibu? Ya, jadi kalau belum keempat Bapak Ibu masih enteng. Ya Bapak Ibu ya, kalau ada yang ngajak kongko, ayo Yan kongko, pisan. Ayo Yan, pindo. Ya, nek gorong ping 5 berarti masih enteng Bapak Ibu. Ya, karena di sini katakan sampai 4 kali mereka mengirim pesan semacam itu kepadaku. Dan setiap kali aku berikan jawaban yang sama kepada mereka. Ayat yang kelima. Lalu dengan cara yang sama untuk kelima kalinya. Sanbalat mengirim seorang anak buahnya kepada yang membawa surat yang terbuka. Ayat yang keenam. Dalam surat itu tertulis ada desas-desus. Nah, ceritanya beda lagi nih Bapak Ibu. Ya, ceritanya beda lagi Bapak Ibu. Di antara bangsa-bangsa dan Gasimu, ya, membenarkannya bahwa engkau dan orang-orang Yahudi berniat untuk memberontak. Ya, enak-enak bangun tembok, dikira memberontak. Ya, dan oleh sebab itu membangun kembali tembok. Lagi pula menurut kabar itu engkau mau menjadi raja mereka. Ayat yang ketujuh. Bahkan engkau telah menunjuk nabi-nabi yang harus memberitakan tentang dirimu di Yerusalem. Demikian, ada seorang raja di Yehuda. Sekarang berita seperti itu akan didengar raja. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama berunding. Diajak rundingan Bapak Ibu. Ya, ayat 8 Bapak Ibu. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan. Hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempol belaka. Ayat 9, ayat terakhir Bapak Ibu. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya mereka akan membiarkan pekerjaan itu sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Amin. Bapak Ibu, ya, dari situ kita belajar Bapak Ibu. Dari ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Berapa kali Bapak Ibu Nehemia dikirimi surat? 5 kali. Ya, 5 kali Nehemia diajak kongko Bapak Ibu. Ya, diajak ngopi bareng Bapak Ibu. Ya, biar apa? Biar mandek dulu pembangunan temboknya. Biar pintunya enggak terpasang-pasang Bapak Ibu. Ya, 5 kali Nehemia. Ya, dia terima surat Nehemia. Ayolah berunding. Yang terakhir dikasih isu yang enggak sedap. Ya, isu yang busuk Bapak Ibu, ya, kamu mau jadi raja ya, makanya kamu bangun tembok ya. Ini sudah terdengar semuanya di sini. Ayo berunding dulu. Benar enggak kamu ngomong? Benar enggak itu apa beritanya? Nah, poin yang ketiga adalah Bapak Ibu, terus berjalan dalam ketaatan Bapak Ibu. Nehemia ini tahu Bapak Ibu, apa yang dia harus bangun Bapak Ibu. Dia harus bangun tembok Bapak Ibu. Ya, dia harus fokus untuk bangun tembok tersebut Bapak Ibu. Dia harus terus membangun tembok tersebut Bapak Ibu. Nehemia itu diberikan hikmat sama Tuhan. Kalau sekali engkau berhenti, ya, akan banyak orang yang mengganggumu. Ya, bisa jadi orang-orang yang engkau kumpulkan itu diracuni. Ya, itu diracuni. Sehingga tembokmu enggak jadi. Sehingga timbul kekacauan. Ya, sehingga waktunya engkau harus selesai tapi enggak selesai. Nah, teruslah berjalan dalam ketaatan Bapak Ibu. Apa yang Tuhan bangun dalam hidupmu, berjalanlah dalam ketaatan Bapak Ibu. Ya, apa yang Tuhan bangun dalam hidupmu Bapak Ibu, melalui kehidupan rohanimu, melalui kehidupan jasmanimu, melalui usahamu, terus berjalan dalam ketaatan. Amin. Terus berjalan dalam ketaatan.
banyak hal yang membuat kita ya agar nggak konsisten Bapak Ibu. Ya, banyak Bapak Ibu. Ya, salah satunya kita mungkin difitnah, harga diri kita mungkin diinjak-injak, kita dihina-hina, ya, kita mungkin dikasih isu yang nggak sedap, ya, kita mungkin digosipin, ya, hal yang nggak enak dalam hidup kita. Satu hal yang harus kita pegang selama kita berjalan dalam ketaatan, teruslah berjalan dan jangan pernah lupa untuk koreksi diri kita dan tuntunan Tuhan. Nehemia tahu Bapak Ibu, ya karena dia tahu bahwa dia ini cuma pengen bangun tembok. Nggak punya motivasi yang lain, jadi raja, jadi ini enggak. Karena tadi Nehemia itu tadi Bapak Ibu cuti Bapak Ibu. Ya izin ke raja, kamu harus balik. Ya, karena tahu Nehemia tanggung jawabnya Bapak Ibu. Dia cuma ingin bangun tembok tersebut Bapak Ibu. Oke, aku fokus bangun tembok. Aku hidup dalam ketaatan. 52 hari jadi. Ya. Nehemia tahu fokusnya Bapak Ibu. Nehemia tahu dia harus taat sama Tuhan. Kalau Nehemia nggak taat Bapak Ibu, dari pasal yang keempat waktu Nehemia diolok-olok, selesai tembok itu. Cuma separuh Bapak Ibu. Kalau Nehemia nggak taat Bapak Ibu, nggak terus doa Bapak Ibu, ajakan yang kelima tadi Bapak Ibu, Nehemia turun Bapak Ibu, ngopi bareng. Dia ngomong, enggak, aku enggak pengen jadi raja. Padahal dia itu cuma ngomong dengan orang yang sia-sia. Ngomong dengan orang yang ingin menjatuhkan dia. Enggak, aku enggak pengen jadi raja kok. Aku tuh cuma pengen bangun tembok. Loh, tapi kan ini. Tapi Nehemia terus fokus Bapak Ibu. Hidup dalam ketaatan. Amin. Kalau Nehemia hidupnya nggak taat Bapak Ibu, saya yakin Bapak Ibu, ajakan yang kelima itu Bapak Ibu. Ya kenapa? Karena namanya itu sudah tersiar Bapak Ibu. Sudah diberitakan, Nehemia ini bangun tembok, pengen jadi raja. Loh enggak, hatiku itu nggak seperti itu. Tapi Nehemia terus bangun tembok itu. Terus bangun tembok itu sampai selesai. Amin. Sampai yang Tuhan percayakan dalam kehidupan Nehemia selesai. Amin. Amin Bapak Ibu. Terus berjalan dalam ketaatan. Yang terakhir Bapak Ibu, poin yang terakhir. Nehemia pasal yang ke-6 ayat 10 sampai 13. Ketika aku pergi ke rumah Semaya bin Delaya bin Mahetabel, sebab ia berhalangan datang, berkatalah ia, biarlah kita bertemu di rumah Allah di dalam bait suci dan mengunci pintu-pintunya, karena ada orang yang mau datang membunuh engkau. Ya, malam ini mereka mau datang membunuh engkau. Ayat yang ke-11. Tetapi kataku, orang manakah seperti aku ini yang akan melarikan diri? Orang manakah seperti aku ini dapat memasuki bait suci dan tinggal hidup? Aku tidak pergi. Ayat 12. Karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuat itu terhadap aku karena disuap Tobiah dan Sanbalat. Ayat yang ke-13. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, ya. Lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencelah aku. Ya Bapak Ibu ya, ayat 12 ya. Begini, karena aku ketahui benar bahwa Allah tidak mengutus dia. Ia mengucapkan nubuatan itu terhadap aku karena disuap Tobiah dan Sanbalat. Bapak Ibu, poin yang keempat Bapak Ibu ya. Hati-hati dengan pengaruh sekeliling kita. Bapak Ibu. Ya, hati-hati Bapak Ibu dengan pengaruh sekeliling kita. Ya.
Nehemia ini diberikan benar-benar hikmat sama Tuhan. Ya, dijagai sama Tuhan. Bapak Ibu. Di ayat 12 itu katakan, karena ku ketahui ya bahwa Allah itu enggak ngutus Nehemia. Ya, banyak caranya Bapak Ibu. Ya, bahkan nabi-nabi palsu ya, bernubuat palsu Bapak Ibu. Kenapa? Karena disuap sama Sanbalat dan Tobia. Biar apa? Biar Nehemia ini datang ke bait Allah. Setelah itu dibunuh. Ya, setelah itu buang-buang waktu. Sampai segitunya loh Bapak Ibu. Nabi palsu itu datang ke Nehemia. Pergi ke bait suci. Tinggallah di situ. Itu hal yang mulia kan Bapak Ibu ya. Datang ke gereja loh Bapak Ibu. Betul kan Bapak Ibu? Tapi karena Nehemia Bapak Ibu ya dijaga sama Tuhan. Hidup dalam ketaatan Bapak Ibu. Ya, aku enggak disuruh Tuhan. Enggak mau aku. Ya, enggak mau aku. Ya. Untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian supaya aku berdosa. Dicari terus celahnya Bapak Ibu. Cari terus celahnya Bapak Ibu. Cari terus celahnya. Diajak kongko ora iso. Ya, ajak ngopi gak iso. Ya. Coba datang ke bait Allah. Coba datang ke bait Allah. Kalau enggak orang yang diurapi Tuhan, ya Bapak Ibu ya, orang yang benar-benar taat sama Tuhan. Nehemia ngomong, enggak. Ternyata benar langkahnya Bapak Ibu. Nabi itu disuap. Ya. Ayat 13 ya tadi katakan, untuk ini ia disuap supaya aku menjadi takut, lalu berbuat demikian sehingga aku berdosa. Dengan demikian mereka mempunyai kesempatan untuk membusukkan namaku sehingga dapat mencela aku. Itu loh Bapak Ibu. Ya, diajak ngopi gak iso, diajak dolin gak iso. Coba sih mengonang bait Allah. Orang yang menurutnya dia adalah nabi, ternyata nabi palsu. Disuap Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Amin. Hati-hati dengan pengaruh sekeliling kita Bapak Ibu. Ya, berdoalah, minta hikmat sama Tuhan, minta pengurapan sama Tuhan. Bapak Ibu, minta pengurapan sama Tuhan. Jangan sembarangan Bapak Ibu. Ya. Ya, saya pernah ngomong dengan anak-anak muda, saya pernah katakan bahwa ya, setiap berkat yang kita terima itu enggak harus kita makan, Bapak Ibu. Loh, bisa kok? Iya. Setiap berkat yang kita terima itu enggak harus kita makan. Ada yang harus kita simpan, ada yang harus kita tabur. Bapak Ibu. Amin. So berdoalah. Itu berkat loh Bapak Ibu. Ya, Tuhan thank you buat berkat-Mu. Ini harus aku manakan Tuhan. Amin. Amin. Ya, seperti seorang perempuan di bait Allah yang memberikan uang terakhirnya untuk persembahan. Manakah persembahan yang terbaik itu? Karena persembahan yang terakhir itu. Menurut manusiawi, kamu gak makan dong. Hei gadis, menurut manusiawi. Tapi itu yang terbaik di dalam Tuhan. Ya, berdoalah Bapak Ibu. Ya, waktu kita membangun tembok hidup kita, ya, banyak orang tabiat, ya, orang Sanbalat, Tobia itu datang di hidup kita Bapak Ibu. Ya, yang 4 hari, 5 hari, 5 kali datang sama kita. Wes Januan gak perlu saat teduh, gak perlu baca firman Tuhan. Udah gak perlu. Udah gak perlu ke gereja. Udah mau akhir zaman kok. Gak perlu udah. Hah? Betul Bapak Ibu? Sekali ya enggak. Jadi hamba Tuhanku enggak kok, tetap harus datang ke gereja sekali. Kedua,
Iya ya, lah apa ya nang gereja? Nggak persembahan pisan. Ekonomi ini lagi nggak baik, nggak persembahan. Nggak usah kayak persembahan. Lupa kita dari mana datangnya berkat itu. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, slide berikutnya. Ya, kita akan selesai Bapak Ibu. Nehemia tidak kompromi dengan visinya. Tetapi dia katakan, ini Bapak Ibu. Nehemia pasal 6 ayat yang ketiga Bapak Ibu. Yuk kita baca bareng-bareng Bapak Ibu. Ya, 3, 2, 1. Lalu, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepadamu. Amin. Ini ya kalau saya ngomong bahasanya adalah bahasa gampangnya. Nehemia ini lagi ngetu. Ya, kalau kita nggak wetu ya Bapak Ibu ya, mau disenggol aja nggak bisa Bapak Ibu. Sik, hop, aku mari naik sik. Betul Bapak Ibu? Betul? Nah, masalahnya kita ngomong sik, hop, itu sampai berapa kali Bapak Ibu? Betul Bapak Ibu? Kalau kita sedang nggawa wetu ngerjakan sesuatu hal, wah karena hal ini hal yang besar, harus selesai hari ini. Apapun godaannya, enggak mau aku. Enggak mau. Enggak mau. Betul Bapak Ibu? Nah, ini Bapak Ibu Nehemia. Ya. Aku tengah melakukan suatu pekerjaan yang besar. Ya. Aku enggak bisa datang. Sorry enggak bisa datang aku. Sorry enggak bisa datang aku. Iki harus mari soalnya. Amin Bapak Ibu. Amin. Amin. Amin Bapak Ibu. Saya berharap gak ada seperti ini. Kita lagi baca enak-enak firman Tuhan. Yan, ayo mangan-mangan enak. Si ya Tuhan, mangan-mangan enak ya Tuhan. Tak tutup si Alkitabku. Wah. Amin Bapak Ibu. Amin Bapak Ibu. Engko nak tutukno Tuhan sih iki ajaan mangan enak. Berkat Tuhan melimpah. Wah. Nah, mulai warek keturun. Harusnya tadi Nehemia sampai ayat 10 lali wis. Enggak ada di sini, enggak ada Bapak Ibu. Enggak ada. Di luar sana banyak. Amin. Nah, bagaimana kita ngomong? Aku enggak bisa datang. Ya, aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar. Untuk konsisten Bapak Ibu. Kita harus ngomong, aku enggak bisa datang. Sik, tak selesaikan ya. Baca firman Tuhanku ya. Tak selesaikan dulu ya doaku ya. Amin Bapak Ibu. Ya. Berikutnya. Nah, nih ya. Mereka nggak datang sebagai orang yang sama Bapak Ibu. Ya, mereka itu nggak datang sebagai orang yang sama. Banyak suruhannya. Ya, mulai dari pegawainya, mulai dari panglimanya, bahkan nabi palsu. Mereka datang semuanya Bapak Ibu ke Nehemia. Ya. Tetapi suara-suara mereka tetap sama Bapak Ibu. Apa Bapak Ibu? Yaitu berusaha untuk menghentikan apa yang Tuhan sedang bangun melalui hidup kita Bapak Ibu. Mereka itu beda-beda Bapak Ibu. Beda-beda. Pegawainya pun pasti beda-beda. Ada yang Joko datang, ya ada Mas Joko, maaf. Ya, ada yang Hadi datang. Ya, banyak sekali semua mereka datang. Bahkan nabi palsu pun didatangkan untuk mereka. Mereka suap. Tapi hanya satu fokusnya mereka. Ya, mereka ingin menghentikan apa yang Tuhan bangun dalam hidup kita. Perhatikan Bapak Ibu. Banyak sekali datang Bapak Ibu ajakan, ya, ajakan makan enak, pergi, ya,
nonton, apalagi Bapak Ibu, cuaca yang tidak mendukung, ya, kasur yang begitu empuk, ya, apalagi Bapak Ibu, hujan badai, ya, semuanya itu datang Bapak Ibu. Tapi yang perlu kita ingat adalah mereka datang hanya untuk menghancurkan Bapak Ibu, menghentikan pembangunan yang sedang Tuhan bangun dalam hidup kita. Amin. Amin Bapak Ibu. Ya, suara yang merendahkan, suara yang menakut-nakuti, ya, yang menanamkan kekhawatiran, suara yang menuduh dan memfitnah, ya, suara yang memanipulasi, ya. Mereka itu hanya datang untuk apa? Menghentikan pembangunan Tuhan dalam hidup kita. Ya. Bapak Ibu, melalui pembacaan firman Tuhan, kita ini diberikan hikmat, Bapak Ibu. Melalui hikmat Tuhan, kita dijauhkan dari mara bahaya. Serius Bapak Ibu. Melalui hikmat Tuhan, berkat kita ini beda dari orang di luar. Amin. Melalui hikmat Tuhan, kita ini jadi orang yang berbeda. Loh, kok kamu tetap survive? Iya, karena hikmat Tuhan. Hikmat Tuhan itu didapat dari kita baca firman Tuhan, dari kita berdoa, Bapak Ibu. Gak ada lagi Bapak Ibu. Gak ada lagi Bapak Ibu. Sama halnya seperti ini loh Bapak Ibu. Kalau kita pengen bisa bahasa Inggris, maka kita harus belajar bahasa Inggris. Betul ya Bapak Ibu ya? Selain daripada itu nggak bisa Bapak Ibu. Tiba-tiba iso bahasa Inggris, ora iso. Nggak bisa Bapak Ibu. Karena kita bukan komputer Bapak Ibu. Tiba-tiba diinstal, klik versi Inggris. Nggak bisa Bapak Ibu. Kalau kita pengen belajar, pengen bisa bahasa Inggris, kita harus les. Kita harus datang kursus. Biar kita bisa ngomong bahasa Inggris. Nah, kalau kita pengen dapat hikmat Tuhan, ya datang sama Tuhan. Amin. Amin. Gak bisa Bapak Ibu. Mau cari cara yang lain, gak bisa. Kalau kita pengen dapat hikmat dari Tuhan, cari Tuhan. Ada amin? Amin, Bapak Ibu. Ya. Kalau kita pengen dapat hikmat Tuhan, kita pengen dapat pengalaman dari Tuhan, ya datang sama Tuhan. Gak bisa Bapak Ibu. Kalau gak datang sama Tuhan gak bisa Bapak Ibu. Gak bisa. Saya pastikan gak bisa. Hikmat yang lain yang kita dapat. Amin. Yang pertama kita belajar tadi apa Bapak Ibu? Jangan patah semangat. Yang kedua, hadapi Bapak Ibu, ya, serangan, kekacauan. Yang ketiga, terus berjalan dalam ketaatan. Yang terakhir apa Bapak Ibu? Hati-hati dengan pengaruh sekeliling kita. Amin. Saya undang tim PAW maju ke depan. Poin terakhir Bapak Ibu, ya. Terakhir Bapak Ibu. Ini benar-benar terakhir. Ya. Karena seperti ini Bapak Ibu. Biarkan setiap tekanan dan gangguan itu mendorong kita makin dekat kepada Tuhan. Makin tekun dalam doa, makin murni dalam motivasi, dan makin tulus dalam melayani. Amin.